BTTH Kaisar Api, episode 222. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak senior, kita sekarang. Pada saat ini, dalam pesona halo yang besar, ketujuh orang di Istana Surgawi kali ini duduk di tanah, dengan telapak tangan dan jari-jari mereka terhubung ke hati mereka, dan ketujuh orang itu tampak seperti ini. Kakak ketujuh, jangan bicara, kata kakak senior terkemuka Mu Tianyuan dengan kekuatan jiwanya yang lemah. Maafkan aku, kakak senior, kamilah yang telah menyeretmu. Setelah melihat kejadian ini, keenam orang lainnya berkata dengan lemah. Hahaha, mereka semua saudaraku sendiri, kenapa kamu begitu sopan? Mu Tianyuan tertawa, cukup bebas dan santai. Jika aku tidak bersikeras memburu monster itu, aku khawatir kita tidak akan ditemukan oleh keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari, dan kita tidak akan berakhir di tempat kita sekarang. Di antara ketujuh orang itu, satu-satunya wanita, Luan Yu, bersuara agak lemah. Ia berkata sambil sedikit menangis. 5 saudari, jangan membicarakan hal asing seperti itu. Karena kami bertujuh menjadi 7 orang di Aula Surgawi Pavilion Fenxiang, kami ditakdirkan untuk menjadi satu kesatuan. Dan inti sihir itu juga sangat penting bagimu. Meskipun kita sedang dalam situasi yang sulit saat ini, akan sangat menyenangkan jika kita bisa menyembuhkan lukamu, kata kakak senior ketujuh Duan Yu sambil tersenyum. Kakak ketujuh benar, jadi jangan merasa bersalah. Mu Tianyuan tersenyum. Namun, keluarga kerajaan Xuanling memiliki 4 kongregasi, dan sekarang hanya tersisa 3 kongregasi, sungguh menggembirakan, kata Duan Yu Zaidu. Aku khawatir inilah yang dilakukan Xiao Yan. Pada saat ini, kakak senior kedua Yuan Lan juga tiba-tiba tertawa. Tapi kita masih meremehkan keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku khawatir bahkan aku tidak bisa mengalahkan kekuatan Tiangan, kata Mu Tianyuan tanpa daya. Kali ini, kami tidak siap, dan kami diserang oleh langit kedua dan 3 hari keluarga kerajaan Xuanling, dan akhirnya kami terluka parah. Kalau tidak, hanya 2 orang ini, ditambah kekuatan kami bertujuh, sudah cukup untuk membunuh mereka, kata kakak senior kedua Yuan Lan Zaidu. Baiklah, mari kita kurangi beberapa patah kata saja. Mari kita pertahankan formasi ini dan pulihkan sebagian kekuatan kita. Dengan kata lain, kita akan bersaing dengan 2 perkumpulan surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling. Mu Tianyuan berkata perlahan, lalu tirai cahaya itu menjadi lebih terang, dan kemudian jejak kekuatan murni terus mengalir ke 7 orang itu, membuat kekuatan di tubuh ke-7 orang itu perlahan pulih. Kakak kedua, apa yang harus kulakukan sekarang? Di luar penghalang tirai cahaya, Tianhong meminta waktu 3 hari. Kakak laki-laki sekarang telah pergi ke Tanah Api Suci, dan para petinggi sekte super lainnya juga harus pergi ke sana satu demi satu. Meskipun kami mengikuti petunjuk sang kakak dan menemukan ke-7 orang itu di kuil surga, dan melukai mereka dengan parah ketika mereka membunuh binatang buas saat mereka lemah, tetapi sekarang kekuatan mereka perlahan pulih. Kalau begini terus, aku khawatir ke-7 orang itu masih akan sedikit menyusahkan kita, kata Tianhong Tianzong. Kalau begitu, mari kita lakukan. Penghalang tirai cahaya ini awalnya adalah formasi gulungan. Meskipun kekuatannya tinggi, dengan kerja sama kita berdua, itu tidak akan bertahan lama, kata Tianzong perlahan, lalu menatap tajam ke arah gunung di depannya. 7 orang duduk di tanah di bukit itu. Qi Haoqing, kita bertiga tembak bersama. Setelah beberapa saat, kedua Tianchang tampak waspada, lalu berteriak keras. Ya, baiklah. Keduanya menyetujui dengan suara bulat. Lakukan, seru Tianzong Tianchang, lalu Doqi yang menyilaukan di sekujur tubuhnya melesat langsung ke arah penghalang tirai cahaya. Tetapi di dalam Doqi itu, bukan hanya kekuatan hidup putih yang menyilaukan, tetapi bahkan sedikit pun. Kekuatan hitam pekat, kekuatan itu, adalah kekuatan kematian. Bum bum bum, Qi Haoqing dan San Sanzong sama-sama melonjakkan kekuatan mereka, dan pada saat yang sama menyerang penghalang tirai cahaya, dan kekuatan mengerikan itu berubah menjadi riak-riak pada penghalang tirai cahaya yang tak terlihat. Jelas, penghalang tirai cahaya. Di bawah tingkat serangan ini, dunia mungkin tidak akan bertahan lama. Sepertinya mereka masih belum bisa menahan diri. Tepat ketika Tianchang dan 3 orang lainnya mulai bergerak, kakak senior Mu Tianyuan, yang selalu memejamkan mata, perlahan melepaskan telapak tangannya dan berdiri. Dengan persepsinya, ia dapat mengetahui bahwa di antara ketiganya, yang paling berbahaya adalah langit dalam 2 hari terakhir.
Orang ini telah mencapai setengah langkah ke level Kaisar Petarung Bintang 8, dan bahkan telah terlahir dengan kekuatan kematian. Sedangkan untuk dua lainnya, entah itu Tian Hong atau Qi Haoqing, Mu Tianyuan tidak menganggapnya serius. Kakak, melihat sang kakak langsung melepaskan telapak tangannya, keenam orang di sebelahnya semua membuka mata dan bertanya dengan nada mendesak. Kalian cepatlah pulihkan semangat juang kalian. Formasi ini bisa memulihkan banyak semangat juang. Aku akan menghadapi mereka, kata Mu Tianyuan perlahan. Ketika keenam orang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka ingin mengatakan sesuatu sekarang, tetapi mereka melihat Mu Tianyuan langsung bangkit, dan kemudian tiba-tiba meninggalkan penghalang tirai cahaya. Hei, Mu Tianyuan, apa kau begitu terburu-buru sampai ingin mati? Tepat setelah melihat Mu Tianyuan meninggalkan penghalang tirai cahaya, mereka bertiga langsung berhenti. Lalu, Tian Hong berkata dengan senyum licik, 3 hari sudah cukup. Dia hanya seorang jenderal yang kalah. Mu Tianyuan dengan paksa menopang luka di tubuhnya, dan berkata kepada Tian Hong, Mu Tianyuan hari ini, ketika memasuki sungai darah, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kemudian, untuk membantu Luan Yu membunuh monster itu, ia menghabiskan banyak tenaga, dan kemudian terluka oleh tembakan Tianzong. Jadi, kekuatan di tubuhnya mungkin hanya setengah dari masa puncaknya. Mu Tianyuan, kejadian-kejadian di kompetisi sekte sebelumnya masih terbayang jelas di benakku, kuharap kali ini. Tepat ketika Tian Hong dan Mu Tianyuan sedang berbincang, Zhong Tianchang, 2 hari yang lalu, tiba-tiba tertawa. Lain-lain, setelah Tianchang mengatakan ini, niat membunuh merah menyala muncul dari mata Mu Tianyuan. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, paviliun Fenxiang mereka musnah, kecuali 7 orang di istana surgawi mereka saat ini. Bahkan murid paviliun Fenxiang yang paling menonjol di abad ini, Yin Tong, juga gugur. Begitu kata-kata itu terucap, sosok Mu Tianyuan meroket, dan kekuatan kehidupan yang mempesona muncul, langsung berubah menjadi binatang buas yang meraung, melesat ke angkasa. Sayangnya, kekuatannya bagus. Kau bukan lawanku lagi. Tianchang menatap Mu Tianyuan yang sedikit kasar, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, lalu aura yang sangat jahat perlahan-lahan terjerat keluar dari tubuhnya. Ini, kekuatan ras alien. Saat kekuatan ini pertama kali muncul, niat membunuh yang mengejutkan dari Mu Tianyuan juga tiba-tiba ditekan, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Bingo, bukankah paviliun pembakaran dupamu selalu punya dendam yang tak terelakkan dengan keluarga kerajaan Xuanling kita? Dan kau juga punya banyak kecurigaan terhadap keluarga kerajaan Xuanling kita. Mu Tianyuan, matilah. Dengan munculnya aura jahat ini, seluruh kekuatan Tianchang tiba-tiba bergejolak, lalu berkata. Begitu Tianchang selesai berbicara, jari-jarinya yang dikelilingi energi hitam jahat, terangkat perlahan, dan gelombang jahat berisi napas kematian perlahan muncul. Ayo mati, katanya pelan, lalu seberkas cahaya jahat yang menggelegar tiba-tiba muncul dari jari-jari Tianchang dan melesat ke arah Mu Tianyuan. Mereka yang berani menyakiti paviliun dupa terbakarku. Kematian. Namun, tepat ketika secercah rasa takut muncul di mata Mu Tianyuan dan hendak melarikan diri, nyala api yang murni dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, dan kemudian seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya tiba-tiba menunjuk ke arah jari jahat itu. Xiao Yan. Dan ketika mendengar suara yang familiar ini, bahkan kakak senior Mu Tianyuan yang selalu tenang pun merasakan kehangatan di hatinya. Kakak senior, serahkan serangan ini padaku. Api suci berwarna kaki tiba-tiba mengelilingi Xiao Yan, aura murni yang menyilaukan perlahan muncul, lalu sosoknya dengan lembut melintas di depan kakak senior itu. Ia meletakkan tangannya di bahu Mu Tianyuan dan berkata, namun, Mu Tianyuan, sang kakak, baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia merasa energi dendam di tubuhnya telah habis. Saat ia bertemu Xiao Yan, ia justru pulih dengan cepat berkat nutrisi dari nyala api Xiao Yan yang menyilaukan. Hati-hati, orang ini tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan ras jahat asing. Kekuatan ras alien, bahkan setitik pun, sangat mengerikan. Mu Tianyuan menyerahkannya dengan ekspresi muram, lalu mundur selangkah. Hanya pada levelnya ia bisa memahami kengerian ras alien. Namun semuanya terjadi antara petir dan batu api. Kekuatan ras alien benar-benar terlalu kuat. Setelah napas Mu Tianyuan sedikit pulih, Xiao Yan langsung menyingkirkan sang kakak, lalu melangkah maju dan menyaksikan mereka berdua bersiul ke arahnya. Sinar cahaya jahat itu, sudut mulutnya sedikit tersenyum, lalu api suci yang menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari kristal api suci di lautan ki pertempuran. Hancurkan aku! Semakin banyak kekuatan api suci tercurah, dan Xiao Yan berteriak keras. Kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk seekor harimau raksasa yang ganas, menyambut jari-jari langit yang tampak menakutkan itu.
Bajingan, merasakan kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba, Tian Chang juga mengumpat dalam hati. Alasan dia menggunakan kekuatan klan jahat dari luar wilayah adalah karena dia takut Ye Changmeng akan terlalu banyak bermimpi. Dia ingin langsung membunuh 7 orang di Istana Surgawi dengan kekuatan penghancur, yang sangat melemahkan kekuatan Paviliun Fenxiang, jadi dia langsung pergi ke Tanah Api Suci. Namun, dengan kemunculan Xiao Yan kali ini, saya khawatir masalah ini akan menjadi lebih rumit. Kalau masalah dia yang memiliki kekuatan klan jahat asing itu diwariskan kembali, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling mereka akan terlibat besar, jadi sekarang, mereka hanya bisa membunuh semua orang yang ada di depan mereka. Huho, raksasa api suci itu meraung sejenak, lalu sinar cahaya jahat yang tampaknya mengandung kengerian tak tertandingi itu, ketika bersentuhan dengan harimau raksasa api suci, langsung ditelan oleh harimau raksasa api suci itu dan lenyap tanpa jejak. Namun, raksasa api itu perlahan menghilang setelah menelan sinar cahaya jahat itu. Jelas, kekuatan keduanya saling menetralkan dan membatalkan. Kakak kedua, melihat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul, wajah Tian Hong juga menjadi jelek. Ayo kita lakukan, urusan ras jahat asing sudah terbongkar. Kita hanya bisa meninggalkan mereka semua di sini. Saat ini, ekspresi Tian Chang juga berubah aneh. Begitu suara itu jatuh, 3 Tian Hong dan Qi Haoqing di samping segera memancarkan jejak aura jahat. Dan ketika semua orang bertarung, Yan Qi, Mu Yingying dan Xiao Yi langsung melewati penghalang tirai cahaya dan datang ke penghalang tersebut. Apakah kamu baik-baik saja? Sebuah lingkaran cahaya merah menyala perlahan muncul di tubuh Yan Qi, lalu menyelimuti ke 6 orang di Istana Surgawi, dan berkata dengan lembut. Pak Tuayan, kami baik-baik saja. Ke-6 orang itu merasakan kekuatan yang menyilaukan itu dan berkata dengan penuh syukur. Kau tetap di sini, aku akan membantu kakakku, kata Xiao Yi, lalu sosok itu melesat keluar, menghadap orang-orang kuat di luar. Xiao Yan, kali ini, kau akan mati. Di luar penghalang tirai cahaya, aura ketiga tokoh kuat dari luar wilayah itu menjadi semakin jahat. Pembangkit tenaga listrik Do di bintang 8,5 langkah, dipadukan dengan kekuatan klan jahat di luar wilayah, sungguh tirani. Xiao Yan menatap Tian Chang dan berkata, tetapi hatinya sedikit bersemangat untuk mencoba. Lakukan. Ketika aura ras alien Tian Hong dan Qi Haoqing semakin terang, Tian Chang tiba-tiba meminumnya dan berkata langsung. Hei, kalian berdua, serahkan saja padaku. Kakak, fokus saja pada urusan Tian Chang. Tepat ketika Tian Hong dan Qi Haoqing hendak bertindak, tiba-tiba terdengar tawa riang. Dari mana orang itu berasal? Apa kau tidak takut mati? Tian Hong menatap Xiao Yi yang tiba-tiba muncul, lalu berkata dengan nada meremehkan. Hati-hati, aura orang ini sangat salah. Melihat ini, Tian Chang mengerutkan kening dan berkata, berdasarkan pengalamannya, jelas tidak sulit menemukan sesuatu yang berbeda dari Xiao Yi. Bunuh. Sementara mereka bertiga berbicara, aura Xiao Yan juga menjadi ganas, aura api suci terlihat jelas, dan kemudian penguasa kuno api abadi di tangannya bersinar dengan sinar cahaya yang terang. Xiao Yan, akan kuberitahu kau, menyinggung keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan berakhir baik. Kekuatan jahat gelap di atas tubuh Tian Chang pun semakin kuat dan cemerlang, langsung membuat seluruh tubuhnya hitam pekat, bahkan pupil matanya pun dipenuhi bau darah yang tak biasa. Crash! Xiao Yan menatap aura jahat itu, dan tanpa ragu, langsung melepaskan penguasa kuno api abadi yang tiba-tiba berkedut di telapak tangannya. Kemudian, sosoknya bergerak, mengangkat penguasa kuno api abadi keabadian, dan bersiul langsung ke langit. Bang bang bang, serangan Xiao Yan yang tampak acak ternyata membawa kekuatan api suci yang sangat murni. Saat ia baru saja menyerang Tian Chang, kekuatan jahat di dalam Tian Chang sedikit mereda. Jelas, api suci tidak mampu menekan ras jahat di luar wilayah tersebut. Sungguh kekuatan api suci yang dahsyat. Tian Chang melipat tangannya, dan aura hitam yang menyilaukan langsung menghalangi penguasa api kuno yang dikelilingi kekuatan api suci di depannya. Cakar setan Yin. Dan saat berikutnya, napas Tian Chang tiba-tiba naik, langsung menangkis serangan Xiao Yan. Kemudian, telapak tangannya membengkak dengan sangat cepat, bahkan menjadi ilusi, perasaan yang tak terlukiskan. Aura jahat muncul di dunia ini. Apakah kekuatan Xiao Yan saat ini di tahap tengah Kaisar Do bintang 7 terlalu lemah? Luan Yu, salah satu dari 6 orang di Istana Tiandian, tak kuasa menahan diri untuk berkata, jelas mereka sangat paham tentang kekuatan Tian Chang, apalagi saat ini. Kekuatan klan jahat asing muncul dari tubuh Tian Chang, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Aku percaya padanya. Menghadapi kekhawatiran ini, mata Mu Yingying bergerak sedikit, memperlihatkan 2 lesung pipit kecil, dan dia perlahan menatap Xiao Yan yang terus-menerus berjuang di luar penghalang tirai cahaya.
Sungguh tipuan yang jahat, tapi kau terlalu meremehkanku. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. 6 kaki, dan Xiaoyan tidak berani mengabaikannya setelah merasakan kaki-kaki Tianchang yang mengandung aura jahat, dan langsung melilitkan api suci di sekitar penguasa api kuno yang berbeda, lalu bergerak sangat cepat, melambai ke arah Tianchang berturut-turut. 6 kaki raksasa, ledakan, dentuman, dentuman. Xiaoyan, pergilah ke neraka. Menghadapi cahaya setinggi 6 kaki yang diayunkan Xiaoyan, wajah Tianchang tersenyum tipis, lalu telapak tangannya yang besar dan bengkak itu tiba-tiba, sebuah lingkaran kekuatan jahat yang luar biasa melesat keluar. Langsung melonjak bersama telapak tangannya, ia bersiul ke arah Xiaoyan. Penguasa langit pemecah tingkat ke-7, kekuatan 6 kaki. Hancurkan untukku. Xiaoyan pun merasakan serangan mengerikan yang tertahan di telapak tangan Tianchong, dan langsung berteriak keras. Bum bum bum. Begitu mereka berdua selesai berbicara, mereka langsung saling menyerang dengan ganas. Kulihat 6 cakar raksasa Xiaoyan selalu mengenai telapak tangan jahat Tianchang yang besar, tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti. Telapak tangan jahat Tianchang tiba-tiba berubah menjadi 5 bayangan hitam pekat yang sangat jahat. Sinar cahaya langsung menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan, sudah waktunya untuk mengakhiri. Melihat serangan Xiaoyan menghilang, 5 sinar cahaya jahat segera menyelimutinya dan tiba-tiba menyusut, menjebak sosok Xiaoyan. Aku pikir betapa kuatnya orang ini, tapi ternyata dia juga kuat dari luar. Qi Haoqing, orang ini tampaknya tidak sekejam yang kau katakan. Melihat Xiaoyan terkekang oleh 5 sinar cahaya jahatnya, Tianchang berkata dengan bangga. Tetapi saat ini, Tianchang tidak menyadari bahwa sosok yang dipenjara oleh 5 sinar cahaya jahat itu memiliki penampilan yang sama dengan Xiaoyan, tetapi auranya sangat aneh. Bunuh aku. Detik berikutnya, Tianchang meraung langsung, lalu 5 sinar cahaya menyilaukan itu tiba-tiba mempersempit jarak. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan akan langsung hancur berkeping-keping. Blok. Tepat ketika sinar cahaya jahat itu berkumpul, Xiaoyan yang tertimpa sinar cahaya jahat itu tiba-tiba berubah menjadi kabut putih dan menghilang di langit. Tubuh palsu. Setelah melihat pemandangan ini, punggung Tianchang terasa sedikit dingin. Jemaat surgawi kedua keluarga kerajaan Xuanling sungguh sangat menghormatimu. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kalau tidak, kau bahkan tak akan punya kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, sebuah kekosongan perlahan menggeliat, dan Xiaoyan langsung muncul darinya. Sialan, dia licik sekali. Tianchang menatap Xiaoyan dengan wajah pucat. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Aku tidak mau, kau yang memaksaku. Setelah Tianchang selesai berbicara, aura di sekujur tubuhnya meledak, dan lingkaran kekuatan jahat muncul di permukaan tubuhnya seolah-olah ia telah keluar dari jurang. Hingga saat ini, kekuatan hidup dan kekuatan mati dalam tubuh Tianchang semuanya tergantikan oleh kekuatan jahat. Xiaoyan ini benar-benar bisa membiarkan saudara kedua menggunakan semua kekuatan klan jahat. Tian Hong, yang terus-menerus berurusan dengan Xiao Yi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kutukan darah ras alien pada mereka telah memberi mereka banyak kekuatan tirani, tetapi sebaliknya, jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, saya khawatir mereka akan menyebabkan kerusakan yang tak terkatakan pada diri mereka sendiri, atau bahkan digantikan oleh ras alien. Hal ini juga mungkin terjadi, jadi kecuali itu adalah pilihan terakhir, mereka tidak akan menggunakan semua kekuatan ras alien. Dan alasan mengapa Tianchang menggunakan semua kekuatan klan jahat di luar wilayah itu adalah karena Xiaoyan baru saja menggodanya, menyebabkan dia menjadi gila selama beberapa saat. Benar sekali, kata Xiaoyan sambil tersenyum, menatap Tianchang yang telah kehilangan semua aura manusianya dan berubah menjadi monster jahat di hadapannya. Dunia manusia sungguh menakjubkan. Berkatmu, aku kini memegang kendali penuh atas tubuh ini. Sebagai balasannya, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Manusia, menderitalah sampai mati. Dan ketika seluruh tubuh kekuatan jahat Tianchang muncul, suara berat juga muncul satu demi satu. Aku tidak tahu siapa di antara keempat utusan Gorevin itu. Xiaoyan tidak terburu-buru saat ini, dan berbicara perlahan. Aku tidak menyangka kau tahu banyak, tapi ini hanya akan mempercepat kematianmu. Setelah Cang Langit Jahat selesai berbicara, aura gelap berkedut dari ujung jarinya. Ayo kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat seberapa kuat beberapa utusan pertama dari 4 utusan Gorevin. Ngomong-ngomong, utusan terakhirmu dari keempat utusanmu telah jatuh ke tanganku. Di akhir kalimat, Xiaoyan tak lupa berkata, manusia, kau sedang mencari kematian. Ketika mendengar bahwa utusan terakhir dari 4 utusan itu dibunuh oleh Xiaoyan, wajah Tianchang perlahan menunjukkan ekspresi dingin, dan kemudian tanpa ragu, seluruh tubuhnya dipenuhi aura.
Tiba-tiba terkejut, sosok itu mengamuk dan meraung langsung ke arah Xiao Yan. Api. Dan ketika Xiao Yan menghadapi orang kuat yang tinggal di Tianchang, ia tak berani lengah. Lagi pula, menurut peringkat, 4 kongregasi surgawi keluarga kerajaan Xuanling bersesuaian dengan 4 utusan Gorevin, dan Tianchang ini berada di peringkat kedua, kemungkinan besar yang terkuat kedua dari 4 utusan Gorevin. Bang bang bang, Tianchang menghampiri Xiao Yan, lalu dengan keras kepala menamparkan telapak tangannya ke arah Xiao Yan yang berada di dekatnya. Di telapak tangannya, lapisan-lapisan kekuatan jahat muncul, membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Kekuatan api suci, Xiao Yan bersiul. Lalu kekuatan api suci yang menyilaukan langsung menahan pukulan Tianchang yang tampaknya kuat, namun dia masih mundur 10 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Api suci memang memiliki daya tekan yang sangat kuat terhadap ras jahat asing kita, tetapi kekuatanmu terlalu lemah untuk mengerahkan seluruh kekuatan api suci. Jadi, api suci itu sia-sia di tanganmu. Aku akan mendidikmu dengan baik. Setelah Tianchang selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung diselimuti lingkaran hitam kekuatan jahat, dan ia tidak bisa melihat jejak manusia sama sekali. Tentu saja, kata Xiao Yan sedikit. Darah iblis melahap langit. Detik berikutnya, setetes darah merah menyala tiba-tiba muncul di tubuh Tianchang, lalu langsung ditelan oleh kekuatan jahat kegelapan. Dengan tertelannya darah ini, seluruh aura Tianchang berubah menjadi aneh. Utusan kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Kau ingin melahapku? Suara asli Tianchang terdengar. Apa yang kamu tahu? Aura pada manusia ini sangat kuat. Hanya dengan cara ini kita bisa membunuhnya, kata aura jahat itu. Melahapku, aku benar-benar akan mati. Aku tidak ingin mati. Ketika saatnya tiba, kau akan menduduki tubuhku, melakukan apapun yang kau inginkan. Suara mengerikan Tianchang bergema. Kalau begitu, terserah padamu. Melihat jejak terakhir pikiran Tianchang, Evil Force berkata langsung dan tegas. Jangan pernah pikirkan itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Melihat kekuatan jahat yang langsung menggerogoti tubuhnya, Tianchang tiba-tiba berkata, lalu ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk langsung menahan erosi kekuatan jahat tersebut. Ia tahu, aku menggunakan kekuatan klan jahat asing untuk mengalahkan Xiao Yan. Jika aku benar-benar menyerah untuk mengalahkan Xiao Yan, Tianchang pasti tidak akan melakukannya. Tidak, orang ini siap menggunakan kekuatan aslinya. Dan di bawah, Yan Qi tak kuasa menahan diri untuk berkata ketika melihat gerakan ini. Aku khawatir tidak baik membenciku begitu di depanku. Melihat pergulatan hebat di tubuh Tianchang, mulut Xiao Yan sedikit berkedut, lalu dengan penguasa api kuno yang berbeda, ia langsung meraung. Dalam sekejap, api itu menembus tubuh Tianchang. Blop! Dengan suara keras, tubuh Tianchang langsung jatuh, dan napas di sekujur tubuhnya perlahan menghilang. Sialan Tianchang, sial sekali aku, manusia sialan, kau pasti tidak akan mati. Dan karena dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, vitalitas di tubuh Tianchang pun terkuras dengan cepat, namun kekuatan jahat yang menguasai tubuh Tianchang tidak kunjung hilang, bahkan ada senyum yang agak jahat. Orang ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu ketika dia melihat Tianchang yang terluka parah oleh dirinya sendiri. Dengan persepsi manusia supernya, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa meskipun serangan yang baru saja dilakukannya tepat sasaran, namun serangan itu juga memusnahkan seluruh vitalitas Tianchang, dan dapat dianggap membantu ras jahat dari luar wilayah untuk sepenuhnya menduduki tubuh Tianchang. Hahaha, anak manusia, aku ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Tak lama kemudian, kekuatan jahat yang luar biasa menyilaukan tiba-tiba muncul di seluruh langit, bahkan menimbulkan sedikit getaran di antara sungai-sungai darah. Sialan, Xiao Yan menatap hantu jahat di depannya, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tubuh manusia sungguh menakjubkan. Dulu aku menempati tubuh ini, karena adanya kesadaran dan jiwa manusia, aku terhalang di mana-mana. Tapi sekarang berbeda. Sebagai utusan kedua dari 4 utusan Gorevin, aku nyatakan kau boleh mati. Sesaat kemudian, luka Changxianmu langsung sembuh, dan kemudian terdengar suara iblis. Dasar orang jahat, Mu Yingying, yang berada di bawah, juga mengetahui apa yang terjadi pada Tianchang, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Melihat ini, aku khawatir langit saat ini telah sepenuhnya digantikan oleh klan jahat dari luar wilayah. Dan Yan Qi pun ikut berbicara. Kakak, aku akan membantu, kata Wei Wei, dan terlepas dari bagaimana kakaknya menghalanginya, dia langsung terbang ke tempat Xiao Yan berada. Sayangnya, perguruan tinggi wanita itu tidak bertahan. Yan Qi menatap Mu Yingying seperti ini, tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata. Yang terkuat kedua di antara 4 utusan Gorevin, Duo Shengyan,
Aku khawatir kau juga tidak akan bisa melarikan diri hari ini, gumam Yanci dalam hati. Pak Tuayan, apakah mereka akan baik-baik saja? Mu Tianyuan, kakak laki-laki di samping, memandang Tianchang yang sangat jahat dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, keduanya memiliki kekuatan api suci. Meskipun waktu terlalu lemah untuk mengerahkan seluruh kekuatan api suci demi mencapai kemampuan menekan dan melenyapkan ras jahat di luar wilayah, kedua api suci itu ingin melenyapkan roh-roh jahat di tubuh Tianchang. Kekuatan ras alien itu tetap bukan masalah, kata Yanci sambil tersenyum. Menabrak, menderita sampai mati. Tepat setelah menguasai tubuh Tianchang, tangan hitam raksasa yang ganas tiba-tiba muncul di belakang sosok jahat itu. Di tangan raksasa hitam yang ganas itu, rune-rune jahat tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul, membuat orang-orang sekilas tahu bahwa itu luar biasa. Teman baikku, klan jahat ekstrateritorial ini benar-benar menguasai ilmu rune, sungguh tidak mudah. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan juga berseru pelan. Senior, bagaimana aku harus menghadapi hal ini? Xiao Yan ragu sejenak, karena dari pengamatannya, dia tahu bahwa karena rune jahat misterius pada raksasa jahat di depannya, bahkan api sucinya sendiri pun tak mampu mengatasinya. Hei, kalau kekuatanmu mencapai Kaisar Do Bintang 9, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan api suci. Kekuatan jahat tingkat ini tentu saja bukan masalah. Tapi kekuatanmu masih lemah sekarang. Bahkan jika kau memiliki api suci, kau ingin menghadapinya. Kekuatan jahat tingkat ini terlalu melelahkan. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Di akhir kalimat, Soul Eater malah tertawa. Apa yang bisa dilakukan? Xiao Yan bertanya mendesak. Api menaklukkan segalanya. Jika kau bisa memadatkan api yang cukup kuat, kekuatan jahat ini akan musnah sepenuhnya di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan dan suhu tinggi itu. Tapi pada tingkat api ini, bahkan jika kau menggunakan fusi api suci pada gadis kecil itu, aku khawatir kau tidak akan bisa mencapainya untuk sementara waktu, kata Soul Eater pelan. Apa itu api? Gumam Xiao Yan. Asalkan itu api. Xiao Yan menatap tangan raksasa hitam yang terus-menerus memancarkan aura jahat, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada jimat pemakan jiwa. Itu benar, meski bukan api suci, asalkan cukup kuat, api itu tetap bisa membunuhnya, kata jimat pemakan jiwa. Kalau begitu, plaza api yang berbeda, api datang. Detik berikutnya, sebuah benda besar melayang keluar, melingkupi Xiao Yan dan Tianchang di angkasa. Apa-apaan ini? Melihat Xiao Yan tiba-tiba membuat keributan seperti itu, Tianchang jahat juga bingung, tetapi ia masih mempersiapkan serangannya sendiri. Ia tahu bahwa begitu serangannya dipadatkan, apalagi Xiao Yan saja, aku khawatir bahkan 7 orang di Istana Surgawi pun bisa musnah. Kembalinya api. Yihuo Heng, penguasa kuno telah kembali. Setelah Xiao Yan memanggil alun-alun Yihuo, dia tidak tinggal diam dan terus mengirimkan sejumlah besar doki ke alun-alun Yihuo. Dan tepat saat suara Xiao Yan selesai diucapkan, tiba-tiba, di dalam tubuh Xiao Yan, berbagai warna api yang berbeda tiba-tiba terpisah dan meledak keluar, lalu kembali ke posisi masing-masing di pilar batu di atas alun-alun api yang berbeda. Dan di atas tempat pertama itu, adalah lokasi penguasa kuno api abadi. Namun, sekarang tidak ada 22 jenis api yang berbeda, tetapi satu jenis diperoleh di benua Xuanling, dan menjadi 23 jenis. 23 warna api yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda-beda, sesuai dengan peringkatnya, perlahan berdiri di pilar-pilar batu di alun-alun api yang berbeda. Tidak lama kemudian, pupil Xiao Yan tiba-tiba terbuka, atmosfer api tertinggi yang mendominasi, tiba-tiba muncul. Berikan padaku, begitu suara Xiao Yan jatuh, 23 jenis api yang berbeda warna tiba-tiba bergerak cepat, dan kemudian berebut untuk berkumpul bersama. Bum bum bum, meskipun Xiao Yan telah mencoba menggabungkan begitu banyak api yang berbeda sebelumnya, dengan peningkatan kekuatan, masih ada beberapa hambatan dalam hal penggabungan. Orang ini benar-benar gila. Jimat pemakan jiwa tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mencium tulisan tangan Xiao Yan yang besar, karena ia tahu bahwa begitu banyak api, meskipun tidak sebanyak api suci, juga merupakan api yang luar biasa. Kekuatan api sebesar itu yang menyatu mungkin sesuatu yang bisa dipelajari dari dunia. Xiao Yan, ketika Mu Yingying, yang tadi hendak membantu Xiao Yan, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sungguh membingungkan, tangan iblis Gore, Sitian. Detik berikutnya, serangan langit jahat akhirnya terkumpul, mendesing langsung ke langit. Kemudian, aura jahat hingga 100 meter menyelimuti tangan raksasa jahat itu dan tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Mati. Melihat Xiao Yan yang acuh tak acuh menghadapi serangan tirani seperti itu, Tianchang tersenyum jahat.
Akan tetapi, sebelum senyumnya memudar, dilihatnya Xiao Yan tiba-tiba tertawa, dan berkata langsung dengan sikap arogan seorang penguasa yang sedang memimpin dunia. Sudah lama sejak saya menggunakan fusi api yang berbeda. Teratai api yang sunyi, dengan harga dirimu, mekarlah. Begitu suara Xiao Yan jatuh, tiba-tiba sebuah biji teratai yang indah terukir dengan 23 warna ini muncul di telapak tangannya. Benih teratai ini baru saja muncul, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi gelisah, dan semburan kekuatan super yang merusak terpancar darinya. Benih teratai 23 warna diam-diam melintasi angkasa, dan kemudian dengan lembut bertabrakan dengan tangan raksasa surga jahat, langit meledak dan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, wajah jahat Tianchang yang penuh dengan senyuman akhirnya digantikan oleh sentuhan yang berat. Bum bum bum, riak api yang membara terus bergema di ruang ini. Sialan, sialan, dasar manusia sialan, bagaimana bisa kau menyimpan begitu banyak api di tubuhmu? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Pada saat yang sama, Tianchang yang jahat, yang selalu meremehkan Xiao Yan, akhirnya menyadari bahwa ia telah meremehkan nasib Xiao Yan, dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kamu seharusnya benar-benar menjaga dirimu sendiri. Teratai api diam, hancurkan aku. Dan saat suara Xiao Yan jatuh, teratai api diam dengan sebanyak 23 warna tiba-tiba menyusut tiba-tiba, lalu tiba-tiba membesar, dan tiba-tiba meledak. Utusan kedua Gorevin, tamat. Xiao Yan sedikit gila, lalu kekuatan jiwanya yang menyilaukan melesat keluar, mengunci erat sosok Tianchang, membuat serangannya semakin tepat sasaran. Jangan. Setelah terkena serangan api yang begitu dahsyat, bahkan utusan kedua Gorevin, yang selalu kuat, pun menjerit. Kemudian, aura jahat pengawal itu tiba-tiba menghilang, dan pemandangan yang mengerikan pun muncul. Kakak kedua, melihat Tianchang mengalami perubahan seperti itu, Tianhong dan Qi Haoqing di bawah memberontak bersamaan, mencoba menyelamatkannya. Sepertinya dia terlalu meremehkanku, dan bagaimana mungkin Xiao Yi membiarkan mereka berdua berhasil. Udara di sekitarnya tiba-tiba bertambah cepat, dan api 23 warna yang sama tiba-tiba memancar dari tubuhnya, langsung menjerat dua orang di depannya. Batuk, batuk. Setelah beberapa saat, badai api di langit menghilang sepenuhnya, dan kemudian aura Xiao Yan melayang, jelas agak berkarat karena lama tidak menggunakan api fusi. Namun Tianchang yang ada di sampingnya, raut wajahnya tampak sangat jelek, bahkan seluruh tubuhnya menjadi berdarah-darah, auranya pun tampak lesu. Sialan, menghadapi orang mesum seperti itu, sepertinya aku harus merenungkannya dengan rajaku. Meskipun anak ini belum sepenuhnya menggunakan api suci, jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, aku khawatir dia akan menjadi musuh bebuyutan para Gorevin kita di masa depan. Kakak ketiga, mundurlah, lukaku terlalu parah. Sesaat kemudian, Tianchang tiba-tiba mengeluarkan energi hitam jahat yang aneh, lalu melarikan diri ke kejauhan. Tidak bagus, hentikan dia. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, namun tepat saat ia hendak mengejar, tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Rupanya, penggunaan teratai api sunyi meninggalkan beberapa gejala sisa. Manusia, harus kuakui kalian sangat kuat, tapi dengan kalian saat ini, kalian takkan mampu menahanku. Ketika aku pulih nanti, aku pasti akan mengambil nyawamu untuk membalas rasa malumu hari ini. Tianchang tak berani ragu setelah selesai berbicara, dan tiba-tiba melarikan diri. Berhenti, lari kemana? Sosok Zai Tianhong dan Qi Haoqing melesat, dan mereka lolos dari serangan Xiao Yi dalam waktu singkat dan melarikan diri ke kejauhan, tetapi arah pelarian mereka benar-benar berlawanan dengan Tianchang. Bajingan, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos, kata Xiao Yan sambil menggertakkan giginya. Sepertinya kau lupa ada kami. Tepat ketika Tianchang merasa rencananya berhasil, dua sosok juga diam-diam muncul di hadapannya. Tianchang yang sedang lemah itu mengangkat kepalanya sedikit, namun sosok dan tubuh yang agak agung terpantul di pupil matanya. Pergi. Saat Tianchang bertemu dengannya, dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, lalu kekuatan jahat melonjak dalam tubuhnya, mencoba mengirim mereka berdua terbang. Api suci. Sesaat kemudian, raut wajah Tianchang menjadi muram setelah menyadari bahwa kekuatan jahatnya telah diimbangi oleh kekuatan wanita cantik di depannya. Kakak senior, terimalah dia. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yingying memancarkan api biru yang tak tertandingi, dan aura suci yang tak terlukiskan perlahan muncul. Dan Tianchang juga tampaknya telah menemukan bahwa dengan munculnya napas dan api Mu Yingying, kekuatan jahat di tubuhnya dengan cepat menghilang. Menurut persepsinya, itu wajar, dan api di tubuh Qian Ying ini pasti juga sama. Duo Shen Yan, dan peringkatnya jelas lebih tinggi daripada Xiao Yan, kalau tidak, tekanan sekuat itu tidak akan terjadi. Matilah aku,
Kakak senior Mu Tianyuan di samping menyaksikan Mu Yingying memenjarakan Tian Chang untuk sementara waktu, dan tanpa ragu, dia tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Tian Chang yang lemah dan jahat. Bum bum bum, serangan mengerikan itu meninggalkan banyak bekas luka yang mencolok di tubuh Tian Chang. Lagi pula, Mu Tianyuan sendiri memiliki atribut api, belum lagi ia adalah seorang kaisar Do bintang 7 yang perfeksionis. Bajingan, tapi api suci tidak cukup untuk membunuhku sepenuhnya. Kamu bisa menangkapku, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Cepat atau lambat, kekuatan para Gorevin kita akan menyelamatkanku. Setelah itu, kalian bisa menunggu pembalasan dendam gelap para Gorevin kita. Susu, sepertinya dia menyadari bahwa dia tidak punya harapan untuk melarikan diri, dan Dewa Jahat Chang menyerah begitu saja dan berkata, "Maaf, kau mungkin tak punya kesempatan itu." Tepat setelah Chang Surgawi Jahat selesai berbicara sambil tertawa terbahak-bahak, ledakan tawa juga muncul di saat yang bersamaan. Siapa? Tian Chang tak dapat menahan diri untuk bertanya ketika menyadari aura yang familiar itu. Penguasa api suci, Xiao Yan. Sesaat kemudian, telapak tangan Xiao Yan dengan lembut bertautan dengan telapak tangan Mu Yingying, dan api suci berwarna kaki tiba-tiba menyembur keluar. Dan dengan munculnya kekuatan dua api suci, tampilan langit jahat akhirnya berubah menjadi abu. Tidak, jangan hancurkan aku. Aku akan memberitahumu semua informasi yang ingin kau ketahui, asalkan kau. Sebelum Chang, sang langit jahat, selesai berbicara, kekuatan kedua orang suci itu perlahan terjalin, dan kemudian keempat utusan kuat Gorevin di masa lalu itu hancur total. Utusan kedua itu pun hancur total. Apakah kamu mati? Setelah beberapa saat, setelah tubuh Tian Chang terbakar menjadi abu oleh dua api suci, Xiao Yi membuka mulutnya sedikit. Yah, orang ini, mulai sekarang, akan benar-benar tersesat, kata Xiao Yan perlahan. Namun, sayang sekali San Sanzong dan Qi Haoqing dilepaskan, kata Xiao Yi dengan sedikit penyesalan. Tidak apa-apa, kebencian lama dan kebencian baru akan dihitung bersama pada saat itu. Untuk saat ini, kita harus menyatukan sebagian besar dari mereka terlebih dahulu, lalu pergi ke puncak kompetisi sekte ini. Tanah Api Suci. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia langsung memimpin sekelompok orang ke penghalang tirai cahaya. Dan di tempat yang jauh di seberang sungai darah, anak kedua telah jatuh. Helaan napas terdengar pelan di benak lelaki berpakaian abu-abu itu. Langit telah runtuh. Bagaimana bisa? Orang itu adalah seorang ahli yang telah melangkah ke Kaisar Do bintang 8 dalam setengah langkah, dan dengan tambahan 2 utusan, saya khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda Suan Santian yang dapat menandinginya. Pria berbaju abu-abu itu langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua api suci itu sungguh menakutkan. Di hadapan suara pria itu, suara jahat itu bergema. Paviliun dupa sialan, tapi tak apa. Kakak keempat dan kedua sudah jatuh ke tangan Paviliun Fenxiang, dan tak akan ada yang bisa melawanku demi api suci ini. Jangan khawatir, kakak kedua dan kakak keempat, aku akan membantu kalian membalas dendam bersama. Setelah keluarga kerajaan Xuanling selesai berbicara, aura jahat yang luar biasa muncul.